Hari ini kita akan melangsungkan khotbah tentang iman. Saudara-saudara, iman adalah begitu penting sehingga iman telah membedakan agama Kristen dari agama yang lain. Jikalau semua agama berdasarkan kelakuan, jasa, kebajikan, moral manusia harap diperkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, manusia tanpa iman tidak mungkin memperkenan Tuhan Allah. Karena barang siapa yang datang kepada Tuhan harus percaya Allah ada dan percaya Dia memberikan pahala kepada orang yang mencari Dia. Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Sehingga melalui iman kita dipisahkan dari semua agama yang semua manusia berusaha membanggakan jasa sendiri, moral sendiri, kebajikan sendiri supaya boleh diterima oleh Tuhan. Tuhan bilang tidak. Satu kali ada seorang tua sekali, dia punya satu rumah mau dijual dan harta dia cuma sisa rumah itu. Maka dia harap kalau rumah ini bisa dijual, dia ada uang untuk melangsungkan hidup masa tuanya. Maka dia memberikan harga sangat tinggi. Tetapi tidak ada orang mau tanya. Jadi dia tunggu-tunggu, tidak mau turunkan harganya. Tetap harga yang tinggi. Tetap tidak ada orang tanya. Sampai berbulan-bulan. Akhirnya ada seorang datang mengatakan, saya mau beli rumahmu. Bisa dikurangi harganya? Tidak bisa. Karena saya satu-satunya pengharapan untuk masa tua dari bekal ini. Kalau mau beli, harga tetap ini. Kalau tidak mau, ya sudah. Akhirnya orang itu, oke lah saya beli. Mahal pun dibeli. Sudah dibeli, terjanji kapan kosongkan rumah, saya mau masuk. Selama 2 bulan untuk memberikan rumah itu kepada orang yang beli, dia pikir-pikir. Banyak orang bilang, enak lu ya, harga mahal bisa laku. Untung lu ya, bahagia lu ya, hoki ya, semua orang mau atur gini. Sampai dia pikir-pikir lagi, sungkan gua, jualnya terlalu mahal. Jual terlalu mahal bagaimana? Hati nurani tidak enak. Mau diturunkan, tidak mau. Mau senang-senang tidak bisa. Karena sudah harga tinggi dan tidak mau diturunkan, terus sendiri tidak enak. Cara terbaik adalah uang itu terlalu banyak yang ditawarkan. Oke, saya ambil uang itu sedikit, cat baru. Supaya kelihatan lebih bagus. Nah saudara, rumah kalau sudah tua sekali, dicat bagus juga bagus, juga tidak bagus. Dia cat sudah selesai. Orang itu 2 bulan kembali datang. Datang tuh lihat, loh kenapa dicat? Loh kenapa tidak boleh dicat? Buat apa dicat? Loh Bapak ini saya cat setengah mati, lu udah terima kasih malah marah-marah sama saya. Bukan marah-marah. Kenapa lu cat? Ya supaya lebih bagus kan. Kamu masuk rumah ini lebih enak, sudah dicat. Bapak salah. Saya bukan mau beli rumahnya, mau beli tanahnya. Jadi rumah ini saya mau bongkar. Tidak ada gunanya rumahmu kayak jelek ini, saya mau tinggal di dalam. Saya cuma mau beli tanah, lokasi ini baik. Saya mau beli tanah, bangun lagi. Tidak perlu dicat. Buat apa kamu cat? Habis berapa banyak uang cat yang paling baik. Bodoh sekali dimarahin sama dia. Nah saudara-saudara, saya waktu umur 22 membaca cerita ini. Lalu saya mau kasih tahu. Cerita ini mau bicara apa tuh? Bicara tentang Injil. Loh rumah tua dicat kok ada Injilnya sih? Saudara-saudara, cerita itu akhirnya mengatakan, Tuhan beli kita bukan karena kita baik. Bukan karena kita hebat. Bukan kita berjasa, maka jangan kita membanggakan diri cat-cat lebih bagus menyenangkan Tuhan. Tuhan bilang, aku membeli engkau kembali, justru akan merobohkan kamu. Tidak ada sesuatu dari dirimu yang bisa memperkenan saya. Saya mau rebuild, saya mau bangun kembali melalui kuasa Roh Kudus. Menjadi Stephen Tong yang baru, menjadi Pak Sugandi yang baru, menjadi Ibu Sugandi yang baru.
menjadi manusia baru. You will be rebuilt as a new creature, new being, new creation, new man of God. Not because you are good, not because you have your goodness, your moral, your all kinds of the human merit. No merit in you. Bukan karena engkau berjasa, bukan karena engkau cukup baik, bukan karena engkau moral tinggi maka Tuhan terima. Nothing good in us. There's no goodness in my flesh. Kalimat ini daripada buku Roma. Paulus berkata, di dalam diriku tidak ada kebajikan apa-apa. Tetapi Tuhan mau saya, bukan mau diri saya yang anggap saya baik. Di hadapan manusia engkau mungkin lebih baik. Di hadapan Tuhan tak ada satu yang baik. Tapi dia mau mengerjakan pembaruan dalam diri kita untuk membangun Kristus dan hidup baru dari Kristus untuk merubah kita. Itu sebab yang disebut Injil adalah new creation. Yang disebut Injil adalah new being. Yang disebut Injil adalah rebuilt upon Christ, the rock of the church. Kristus batu parang gereja. Kristus adalah dasar kita yang baru. Bukan kita yang lama bisa memperkenan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara beriman kepada Tuhan. Dengan iman yang percaya Tuhan itu ada. Dan percaya dia memberikan berkat kepada barang siapa yang datang mencari dia. Nah sekarang kita sudah berkhotbah berapa kali tentang iman. Iman itu dari manusia kah? No. Iman dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan iman, tidak ada orang mungkin beriman. Lalu engkau bilang, saya percaya, saya bisa percaya bukan karena saya. Bukan. Engkau bisa percaya karena Tuhan memberikan iman kepada kamu. Lalu kalau Tuhan tidak memberi iman, mungkin saya tidak percaya. Tak mungkin engkau percaya. Kalau Tuhan tidak menaruh iman, tak ada orang bisa percaya kepada dia. Kalimat ini adalah supaya kita mengerti everything is the grace of God. All together is sola gratia. Semua berdasarkan iman. Maka Tuhan harus dimuliakan. Sola gratia menjadi dasar soli deo gloria. Kalau kita tidak mengetahui iman, kita tak mungkin mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Kalau kita sadar, kita dapat iman, kita datangnya dari Tuhan, iman diberikan oleh Tuhan, baru kita bisa mungkin mengembalikan anugerah yang dari Tuhan, sepatutnya menerima kemuliaan kembali kepada Tuhan. Sadar anugerah menjadi dasar memuliakan Tuhan. Semua 1, 2, 3. Sudah lupa? Sadar anugerah menghasilkan memuliakan Tuhan. Semua 1, 2, 3. Kalau tidak ada dasar sadar anugerah, tidak ada buah memulihkan kembali kemuliaan kepada Tuhan. Ini satu dalil. Lalu orang mulai memikir pakai otak yang salah. Kalau iman dari Tuhan, maka saya mau tanya, kalau saya tidak beriman, bukan salah saya. Karena Tuhan tidak kasih iman sama saya. Kalau Tuhan tidak kasih iman sama saya, lalu Tuhan minta saya beriman, itu bukankah terlalu kejam? Never given, but required. Allah kalau tidak pernah memberikan iman kepada saya, mengapa Allah tuntut saya harus beriman kepada dia? Bukankah dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, if you have no faith, you will never please God. Tanpa iman tidak ada seorang bisa memperdan kepada Allah. Karena orang yang datang kepada Allah harus percaya Allah itu ada. Dan Allah memberikan pahala kepada orang mencari dia. Berarti kalau saya tidak ada iman, karena Allah tidak memberi iman. Kalau Allah tidak memberi iman, kenapa tuntut saya beriman? Kalau tidak memberi tapi tuntut, bukankah itu terlalu kejam, terlalu keras, dan tidak ada alasan cukup
untuk menuntut saya harus beriman kepada Tuhan. Bukan, saudara-saudara. Maka di dalam kesulitan ini, kalau iman dari Tuhan, dan Tuhan tidak memberi, dan Tuhan tuntut semua orang beriman, tidak memberikan apa tuntut. Kesulitan seperti ini, konflik antara kitab suci, ayat dan ayat, bagaimana menyelesaikan? Ini tugasnya. Hari ini kita memberi jawaban kepadamu. Kalau Allah tidak memberikan iman, mengapa Tuhan Allah menuntut manusia harus beriman? Mengapa Tuhan mengatakan tanpa iman tidak diperkenan oleh Tuhan? Padahal dia tidak memberikan iman kepada saya. Saya mau tanya, siapa kasih tahu sama kamu Tuhan tidak beriman kepada kamu? Loh, katanya kalau bukan Tuhan kasih, tidak ada orang memiliki. Kalau dia menganugerahi siapa? Siapa yang dianugerahi? Dia mengasihani siapa? Siapa dikasihani? Bukankah itu berarti ada orang dikasih? Ada orang tidak dikasih. Ada orang dikaruniakan iman, ada orang tidak dikaruniakan iman. Lalu saya tanya, siapa beritahu kamu tergolong orang tidak dikasih iman? Siapa yang meyakinkan kamu Tuhan tidak pernah menaruh iman sebagai bibit dalam hatimu? Nah, engkau menjadi bingung kan? Saudara-saudara, menjadi orang Kristen makin baca kitab suci makin bingung. Karena banyak hal yang memusingkan kita. Betul-betul membingungkan kita. Tapi justru banyak pengkhotbah yang tidak bertanggung jawab. Memusingkan orang Kristen. Tapi tanggung jawab gereja reform. Mengembalikan, menyembuhkan kepusinganmu. Supaya engkau sehat kembali. Inilah tugas mimbar ini. Engkau kalau dipusingkan, karena banyak khotbah yang coplok, comot-comot Alkitab sembarangan mentafsirkan. Maka di dalam mimbar reform Injili harus memberi tanggung jawab bagaimana membereskan hal-hal yang seolah-olah memusingkan orang Kristen. Saudara-saudara, Alkitab memang berkata iman dari Tuhan. Tidak ada orang bisa bangga. Ini untuk menekan kesombongan orang Kristen. Ini mengingatkan kita tidak ada sumber anugerah. Semua itu daripada Tuhan. Kita harus memuliakan Dia. Karena anugerah menjadi fondasi mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Kalau demikian, Tuhan kalau tidak kasih iman kepada seseorang, bolehkah Tuhan menuntut orang itu harus beriman kepada Tuhan? Tetap. Loh, tidak dikasih iman. Kalimat ini siapa yang pilih? Karena kalimat ini adalah sesuatu perpanjangan daripada iman diberi oleh Tuhan. Tapi tidak berarti Tuhan tidak memberi iman kepada setiap orang. Loh, kalau iman diberikan oleh Tuhan, apakah Tuhan memberikan kepada semua orang iman? Di sini kesulitannya. Iman yang dituntut oleh Tuhan bukan iman menerima Yesus sebagai juru selamat. Iman yang dituntut Tuhan ada iman dasar yang percaya Allah ada. You believe God exists. You believe there is God. Iman percaya Allah ada sama iman menerima Yesus menjadi juru selamat lain. Ada iman tentang keselamatan. Itu namanya saving grace. Tetapi ada iman tentang Allah ada. Itu namanya common grace. Hanya teologi reform yang memberikan perbedaan, perpisahan, dan harus bagaimana kita membandingkan kedua ini. Saudara-saudara, common grace is given to everybody, and saving grace is given to the chosen people. Semua manusia yang disebut orang, semua orang yang disebut manusia, semua orang yang dicipta menurut peta teladan Allah adalah manusia yang semuanya sudah diberikan iman dasar yang percaya Allah ada. Dan ini tidak perlu sampai Roh Kudus memberikan iman sebagai sesuatu karunia kepada engkau, baru engkau bisa beriman kepada Tuhan. Everybody is given. Every human being is implanted. Semua manusia sudah ditanam di dalam jiwa sedalam-dalamnya semacam bibit iman, namanya iman dasar. Nah, ini berdasarkan common grace, anugerah umum. Anugerah umum seperti hujan, turun untuk orang baik dan orang jahat juga kena hujan.
Anugerah umum seperti matahari, menyinari orang benar, juga menyinari orang yang tidak benar. Selama engkau manusia, engkau semua mendapat anugerah umum yang sama. Allah tidak mempeduli agama apa. Allah tidak membedakan kulit putih, kulit hitam. Allah tidak memisahkan engkau bangsawan atau engkau orang miskin. Asal engkau manusia, engkau mendapatkan anugerah umum yang tidak memandang bulu, tidak membeda-bedakan kelas masyarakat. Di dalam seluruh dunia, semua orang mendapatkan common grace. Seperti matahari menyinari orang baik, juga menyinari orang jahat. Seperti hujan turun kepada orang benar, juga turun kepada orang tidak benar. Karena Tuhan itu tidak memisah-misah, tidak memandang bulu. Common grace is given to everybody. Dan disinilah, di dalam common grace ada bibit iman tentang Allah itu ada yang ditanam di dalam hati manusia. Saudara-saudara, itu sebab Tuhan berkata, tanpa beriman tidak seorang berkenan oleh Tuhan Allah. Berarti semua orang boleh diperkenan oleh Allah. Semua orang boleh diterima oleh Tuhan Allah, asal mereka masih memegang prinsip iman dasar sudah diberi ke dalam hati mereka. Nah, khotbah di dalam 6 bulan ini semua tentang iman ini penting luar biasa untuk dasar engkau menjadi orang Kristen. Sehingga engkau yang sudah lama mengikuti kebaktian gereja, apalagi ikut kebaktian yang tak karu-karuan, yang dipimpin oleh orang yang tidak pernah mengerti tuntas firman Tuhan, tapi berani berkhotbah, engkau sudah dikacau balaukan, dibingungkan, dipusingkan. Sekarang membereskan di dalam beberapa bulan ini doktrin iman. Saudara-saudara, dulu kita tidak pernah memberikan bahan dari seminar tentang iman sejelas, sejitu, dan seakurat seperti waktu saya sudah tua ini. Saya harap berapa bulan ini menanam dasar iman dan prinsip percaya yang kuat sekali dalam hati kita dan tidak gampang disembarang goncangkan oleh orang lain. Saudara-saudara, karena semua manusia sudah diberikan iman. Semua manusia sudah mendapatkan bekal yang paling dasar, yaitu percaya Allah itu ada. Sehingga diuji di dalam seluruh dunia. Baik di Brasil, baik di Jepang, di Amerika, di seluruh dunia. Orang percaya ada Allah itu paling sedikit 96%. Kadang-kadang sampai 99%. Kecuali idiot atau kecuali orang cacat mental. Mereka tidak bisa menjawab. Semua orang percaya ada Allah. Termasuk orang ateis komunis. Di dalam kesulitan, penyakit, kecelakaan, kepicikan, di dalam kesulitan hidup setuntas-tuntasnya. Waktu itu timbullah satu konsep, God is there. May God understand me. Grant me the grace so that I can be delivered out from my difficulty and problem. Orang-orang meskipun dilahirkan di dalam tempat ateis, komunis yang tidak ada Allah, di dalam kesulitan, sakit, kepicikan, kemiskinan, di dalam tidak ada jalan keluar, buntu hidup mereka. Mereka percaya ada Allah dan mereka mengharapkan Allah itu bisa memberi anugerah kepada mereka. Sehingga ateis yang sejati, sungguh-sungguh jujur tidak percaya Allah, itu tak pernah ada di dunia. Di dunia tak pernah ada orang yang sungguh-sungguh tidak percaya Allah. Karena mereka semua sudah ditanam bibit oleh Tuhan, percaya bahwa Allah itu ada. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu saya mau tanya, mempercayai Allah ada sama beriman kepada Allah setiap hari bersandar ikhtiar untuk hidup di dunia, dua hal yang sama sekali berbeda. Banyak orang setiap hari lupakan Allah. Waktu sudah mau mati baru teriak nama Allah. Berarti bibit itu ada, tapi mereka tidak ingat. Mereka tidak mempraktekkan. Mereka tidak menjalankan. Tidak mengikuti fakta itu. Dan itu adalah sesuatu kebenaran dasar yang diketahui oleh manusia. Banyak yang tidak bisa belajar kebenaran melalui pendidikan, melalui buku, melalui pengalaman, mengenai eksperimentasi, mengenai di dalam ilmiah,
dan di dalam segala bidang pelajaran ilmu kita boleh mendapatkan banyak kebenaran. Tapi kebenaran paling dasar, yang paling fundamental, satu, Allah itu ada. Dan Allah pencipta alam semesta. Dan Allah itu berada. Dan manusia suatu hari akan ketemu dengan dia. Entah engkau orang Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Zoroasterisme, Sintoisme, ada agama apapun. Di dalam hidup sedalam-dalamnya hati, semua orang percaya Allah ada. Dan dari mana kita mengetahui? Dari Allah telah menyatakan diri. Apa artinya Allah telah menyatakan diri? Ini secara objek. Allah telah memberikan fakta di luar kita. Sehingga kita kalau menyentuh atau kita mengamati, kita tidak bisa lepas dari konsep bahwa Allah itu ada. Allah menyatakan diri. Di mana? Melalui dua wilayah. Pertama, wilayah di luar manusia. Allah menyatakan diri melalui alam semesta yang diciptanya. Kedua, Allah menyatakan diri melalui hati nurani yang Tuhan telah memberikan bibit ini. Sehingga external, in outside of my life, I know God. Inside of my life, I confess God. Di luar saya, alam semesta yang begitu indah, yang begitu rumit, begitu sempurna, dan begitu ajaib, berkata Allah ada. Di dalam diri saya, sedalam-dalamnya lubuk, di sedalam-dalamnya jiwa saya, hati nurani mengatakan Allah itu ada. Sehingga kita dikepung, kita dijepit oleh dua fakta. Fakta eksternal, alam semesta yang diciptakan, membuktikan, menyaksikan, memberikan suara Allah ada. Internal, di dalam lubuk hati kita, di dalam sedalam-dalamnya hati sanubari kita, ada suara berkata Allah ada. Ini dua menjadi konfirmasi keberadaan Allah. Sehingga kita harus beriman Allah ada. Karena Allah berdasarkan kedua konfirmasi ini menuntut kita beriman kepada dia. Inilah menjadi sesuatu rekonsiliasi daripada iman dari Allah. Lalu kalau Allah tidak kasih iman, mengapa Allah menuntut beriman kepada dia? Kalau tidak beriman tidak berkenan. Ini semua dikonsiliasikan, diperdamaikan melalui pengertian anugerah umum dibedakan dari anugerah khusus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Teologi reform satu-satunya jalan yang tuntas, yang merekonsiliasi, dan yang mempunyai comprehensive understanding of the revelation of God, both in the universe, in the Bible, and human instinctive conscience. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Baik di luar ada saksi, di dalam ada konfirmasi, dan di dalam kitab suci ada wahyu Tuhan. Menyatakan, Tuhan menyatakan diri. Sekarang saya masuk dalam tahap kedua. Tuhan menyatakan diri, dia ada. Sama manusia membuktikan Tuhan ada. Ada dua jalur yang berbeda. Jalur pertama dari Tuhan sendiri. I come to you, I manifest myself to you. I reveal my attitude to you, and you can understand me because I reveal that to you. Allah menyatakan, Allah mewahyukan, ini inisiatifnya Allah. Kedua, manusia mau membuktikan Allah, ini inisiatifnya manusia. Apakah Allah setuju? Allah bisa dibuktikan. Kalau Allah setuju, ada dasar apa Allah mengatakan aku menerima saksi dan buktimu? Di dalam seluruh kitab suci tidak ada satu ayat mengatakan manusia berkemampuan membuktikan Allah ada. There's no human qualification, no human condition, no human capability or human capacity to prove God's existence. Tidak pernah Alkitab mengatakan manusia bisa membuktikan Allah ada. Tapi Alkitab mengatakan Allah
menyatakan diri kepada manusia. Itu iya, itu konfirmasi. Saudara-saudara, Allah menyatakan diri. Ini inisiatifnya Allah. Manusia membuktikan Allah. Ini inisiatifnya manusia. Mungkinkah manusia membuktikan Allah? Tak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah tidak berada di dalam kategori boleh dibuktikan. Kedua, manusia setelah jatuh dalam dosa tidak kemampuan untuk bisa sanggup membuktikan Allah. So God is not within the category of human capacity to prove His existence. God is not using human ability, human rationality to prove as an instrument, as a means to prove the existence of God. Manusia tidak bisa membuktikan Allah. Itu sebab Alkitab tidak pernah memakai istilah manusia membuktikan Allah. Tapi Alkitab memakai Allah menyatakan diri bahwa dia ada kepada manusia melalui dua hal. Pertama, alam semesta yang begitu indah di luar. Kedua, hati nurani yang begitu tajam di dalam diri kita. External creation, internal intuition. Jadi extend creation dari luar dan intuition dari dalam. Dua menjepit kita, membawa kita mengenal Allah itu ada. Tapi saudara-saudara, inilah iman paling dasar. Ini iman paling bibit. Ini iman paling primitif yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Sehingga tidak ada orang bisa mendalikan. Dan ayat ini kita mengerti daripada kitab Roma pasal 1 ayat 18. Murka Allah sudah dinyatakan dari surga atas orang yang lalim dan orang yang tidak beribadah. Orang tidak beribadah adalah orang beragama yang main-main. Orang lain lalim adalah orang tidak beragama yang bermain-main dengan dosa. Dua macam orang di luar agama, di dalam agama. Yang main-main dengan dosa, yang main-main dengan agama, dua-dua akan dikunjungi dengan kemarahan daripada Tuhan. Kemarahan Tuhan Allah timpa kepada orang yang tidak ibadah dan kepada orang yang lalim, yaitu mereka yang secara tidak sungguh-sungguh telah menindas kebenaran di dalam hati mereka. Di sini bahasa aslinya adalah menindas, suppress. The God's wrath is shown toward those ungodly and all the sinners, unrighteous men who has suppressed the truth. Nah, tertarik dengan istilah ini. Apa artinya Roma pasal 1 ayat 8? Mereka menindas kebenaran. Berarti di dalam sedalam-dalam hati mereka ada kebenaran sebagai iman dasar yang Tuhan taruh. Tapi mereka mentudungi, mereka menindas, mereka melalaikan, mereka supresi akan kebenaran itu. Ini hal yang menakutkan. Jangan kira manusia kelihatan senyum-senyum baik-baik. Wah, begitu baik sama kamu. Mungkin hati mereka ada kebenaran sudah ditindas. Dan pelan-pelan mereka akan menjadi orang berani berdosa apapun. Karena kebenaran sudah ditindas. Siapakah yang bisa melihat sampai kedalaman itu? Siapa yang mengetahui hal yang paling rahasia di dalam jiwa batin manusia? Tuhan. Matanya seperti api. Seperti pedang berdua belah. Menusuk ke dalam hati sanubari. Membongkar. Membuka rahasia. Dan menemukan kegagalan. Kejahatan. Dan takut kepada Tuhan yang dimiliki oleh kita. Tuhan melihat dan Tuhan mengerti. Tuhan mengetahui ini orang yang kurang ajar. Orang yang tidak mau kenal dan tidak takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana cara menindas? Yaitu sengaja melalaikan. Sengaja mengabaikan. Sengaja tidak memperduli. Sama seperti papamu ada di kamar. Papamu ada di rumah. Papamu duduk di ruang tamu. Engkau anggap sepi. Tidak anggap dia ada. Lalu dia bicara. Engkau bilang, diam. Sekarang saya. Pentingnya saya. Engkau orang tua, diam. Jangan banyak bicara. Jangan ganggu pikiran saya. Itu namanya menindas yang ada.
Papa ada di situ, engkau tidak menghormati, engkau anggap tidak ada. Waktu dia berbicara, engkau melarang, engkau menyetop dia, jangan bicara. Itu menindas. Saudara-saudara, hati nuranimu berkata, ada Tuhan. Jangan sembarangan. Engkau bilang, diam. Saya tidak perlu engkau mengajar aku. Saya sudah dewasa. Saya sudah pendidikan tinggi. Saya mempunyai pengertian saya sendiri. Tak usah diingatkan apa-apa lagi olehmu. Hati nurani di mana? Saya tidak lihat. Saya tidak percaya. Saya tidak usah engkau peringatkan kepada aku. Diam kamu. Itu menindas. Saudara-saudara. Tetapi kapankah engkau tidak berhasil menindas? Pada waktu engkau sakit, picik, engkau dapat pengalaman kesusahan, kemiskinan. Engkau papa, engkau hancur-hancuran. Engkau patah hati. Engkau dibuang pacarmu. Engkau kematian orang yang engkau paling cintai. Waktu itu mulai keluar satu suara. Bagaimana engkau? Engkau perlu Tuhan. Banyak orang tidak mau Tuhan. Sampai sudah patah hati. Nangis-nangis minta Tuhan tolong dia. Banyak orang tidak mau ke gereja. Sampai dokter bilang, sisa 2 bulan. Kankermu kumat. Engkau mati. Baru cari pendeta. Saudara kira pendeta itu gampang ya. Engkau mau cari dia datang. Dia yang perlu kamu. Tidak. Saudara ada seorang manusia yang setiap saat perlu Tuhan. Tapi engkau tidak sadar. Engkau anggap saya boleh. Saya hebat. Saya ada pengetahuan. Saya ada keterampilan. Saya bisa cari uang yang banyak. Saya menyukupi diri. Tak perlu Tuhan. Pada waktu engkau sombong. Karena engkau unggul. Pada engkau sukses. Engkau congkak. Pada engkau lancar. Engkau rasa tidak perlu Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sengaja membiarkan engkau di PHK-kan. Kadang-kadang Tuhan membiarkan engkau tidak lagi berpenghasilan apapun di dalam keuangan. Kadang-kadang Tuhan memuji engkau. Memberikan sejangka masa berbulan-bulan. Engkau kesulitan, penyakit, susah. Dan di saat seperti itu. Baru engkau mulai pikirkan Tuhan. Itu berarti penindasan engkau tidak berhasil. Puji Tuhan. Kalau dalam hidup kita pernah diberikan satu kesempatan susah, picik, miskin. Dan tidak lancar. Agar supaya kita dipanggil kembali. Mengingat Tuhan. Minta ampun kepada dia. Tapi kadang-kadang Tuhan membiarkan engkau lancar. Orang yang lancar dapat berkat besar. Itu karismatik. Kaya. Lancar. Makmur. Alkitab mengatakan tidak. Kadang-kadang kelancaran, kekayaan bikin engkau tertidur dan setan mulai merebut hal yang paling penting di dalam imanmu, di dalam jiwamu, dan engkau ditinggal oleh Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan membiarkan kesulitan itu tiba supaya engkau diingatkan kembali, engkau tidak bisa bersandarkan diri. Saudara-saudara, jikalau satu hari kesehatanmu meninggalkan kamu, penyakit mulai merongrong kamu, dan engkau tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa dapat uang, tidak bisa memberikan sesuatu sumbangsi apapun ke masyarakat. Dan tidak bisa mendapat imbalan apapun dari masyarakat. Engkau cuma tunggu mati. Saat itu mau sombong lagi? Mau membanggakan diri lagi? Tidak bisa. Saat itu baru engkau ingat Tuhan. Nah ini berarti Tuhan masih mencintai dia. Tuhan tidak membuang dia. Itu sebab saat engkau picik, miskin, gagal. Engkau sama sekali tidak ada penghasilan apa. Sama sekali tidak ada kesuksesan apa. Mungkin air mata turun. Sekaligus suara mengatakan, ingatlah Tuhanmu. Nah ini permulaan bahagia lagi. Karena engkau sering menindas kebenaran. Sehingga Allah tidak ada di matamu. Karena engkau selalu menekan saksi-saksi dari instingtif. Daripada engkau punya hati nurani. Maka engkau tidak pernah mengetahui. Harus beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara. Kan mengatakan di atas saya. Ada langit yang berbintang-bintang yang bergemerlap. Di dalam diri saya. Ada hati nurani yang berbicara-bicara kepada saya. The starry heavens above me. And the speaking conscience within me
These two things cost me more awfully all my life. Makin hidup makin heran. Makin tua makin tidak ngerti. Dua hal yang makin lama makin menakutkan saya. Satu di luar saya, langit yang berbintang-bintang. Kedua, hati nurani saya yang terus bicara kepada saya. One outside, one inside. Externally, the heavens are telling the glory of God. Internally, my conscience is confirmation about the existence of God. Allah berada disaksikan oleh alam semesta. Allah berada dikonfirmasikan oleh hati nurani. Sehingga saya tidak bisa mengatakan tidak ada Allah. Ini iman dasar. Dan iman dasar ini jangan engkau hina. Karena dari iman dasar ini bisa dijamah oleh Tuhan. Lalu bisa berubah menjadi iman lebih lanjut. Lebih maju. Lebih sempurna. Dan menuju kepada saving faith. Menuju kepada special saving grace. Iman dasar hanya mengenai Allah ada. Tapi kalau engkau tidak tekan, engkau taat kepada Tuhan, dan engkau mau siap mendengar firman Tuhan, maka iman dasar itu bisa dirubah dan bisa menjadi progresif. Akhirnya bisa mendapat menuju kepada iman yang lebih tinggi. Itu iman bersandar kepada Tuhan, iman menerima Yesus Kristus, iman keselamatan, iman rohani yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan dari iman dasar sampai iman keselamatan, ini ada proses yang panjang. Dan di sini jangan menindas. Apakah tugas manusia setelah mendapatkan iman dasar dari Tuhan? Our responsibilities never suppress the truth. Jangan menekan kebenaran di dalam hatimu. Saudara-saudara, sekarang hamba Tuhan memberikan peringatan kepada engkau, supaya engkau jangan lupa. Jangan menekan kebenaran yang diberikan Tuhan sebagai bibit di dalam hatimu. Saudara dengar dengan serius ya. Tidak ada satu kalimat main-main. Jangan ketawa-ketawa. Karena orang yang sudah biasa menekan kebenaran dari Tuhan, orang itu sedang menuju binasa. Dan dia tidak sadar berapa serius, berapa rugi dia telah menjalankan hal yang tidak senonoh. Never suppress the truth in your heart. You are facing the parish. You're facing the hell. Orang yang menekan kebenaran Tuhan menuju neraka tanpa sadar. Dia masih main-main. Saya datang ke gereja kok. Saya dengar khotbah kok. Saya pakai baju bagus. Saya pakai cincin yang begitu. Semua tertarik saya. Saudara, menarik orang untuk apa? Untuk nikah. Nikahlah cepat. Tidak usah lagi menggoda-goda orang lain. Engkau datang ke gereja untuk apa? Untuk menyenangkan manusia. Datang ke gereja menyenangkan Tuhan. Amin. Datang ke gereja mendengar firman Tuhan. Amin. Datang ke gereja cari kehendak, cari kerajaan dan kebenaran Tuhan. Ini yang penting. Saudara-saudara, kecuali gereja ini tempat main-main, kecuali pendetamu bermain-main dengan khotbah, kecuali orang-orang yang datang di gereja sama-sama seperti mereka anak binasa yang cuma maunya menyondolkan diri, memuliakan diri, tapi tidak cari kerajaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, kalau engkau tidak memeras, engkau tidak menekan, tidak menindas kebenaran, maka iman dasar yang diberikan Tuhan kepada setiap orang itu mungkin dapat berkat Tuhan tambahan, merubah dia menjadi iman yang mau dengar firman. Beda sekali orang yang sudah menjadi manusia tapi semacam yang mau dengar, semacam yang tidak mau dengar. Cilakalah mereka yang sudah manusia tapi tidak mau dengar. Telingamu dibikin lebih rumit dari telinga binatang apa saja. Dan telinga engkau adalah jendela jiwamu. Sama seperti mata adalah jiwa, jendela jiwamu. Di dalam seluruh rohani kita, jiwa kita, seperti satu rumah yang indah, istana yang mewah sekali. Tetapi kalau tidak ada jendela, istana itu gelap. Rumah itu gelap. Tetapi kalau sudah buka jendela satu meskipun kecil, cahaya langsung masuk, rumah itu menjadi terang. Manusia juga demikian. Tapi abad ke-20 mencatat seorang namanya Helen Keller. Yang pernah dengan nama ini coba angkat tangan.
Helen Keller pernah ke Indonesia. Dia pegang-pegang mukanya Soekarno. Dia bilang ini orang ganteng. Padahal dia buta loh. Buta kok tahu ganteng dah ganteng. Hanya pegang-pegang. Saya sangat mencurigai itu. Tapi dia mengatakan satu kalimat. Buta dan tuli tidak menghambat manusia mengenal Tuhan. Karena selain mata di muka, masih ada mata di jiwa. Selain telinga di kepala, masih ada telinga di jiwa. Jikalau engkau telinga di jiwa, mata di jiwa masih terbuka, engkau masih melihat Tuhan. Engkau masih melihat kemuliaan Tuhan. Engkau masih bisa menjadi manusia yang anggun. Sekarang banyak orang matanya bagus, tapi tidak kerja apa-apa, kecuali suka lihat yang tidak-tidak. Sekarang banyak orang telinga bagus, tidak berhasil apa-apa, kecuali mendengar yang tidak-tidak. Tetapi orang yang buta sama sekali, seperti Helen Keller, seperti John Milton, seperti Handel dan Bach. Bach pada waktu tua sama sekali buta. Handel pada waktu tua sama sekali buta. Kira-kira hampir 9 tahun. Handel mulai membuta. Lalu dia sama tunggu sekretarisnya. Datang ke rumahnya. Lalu dia pakai mulut. Lalu orang itu catat nada-nada keluar dari mulutnya. Dia tetap membuat lagu. Ini penulis Mesias yang menyelesaikan oratorium Mesias tahun 1741. 9 tahun kemudian dia menjadi buta. 1750 dia sama sekali mulai buta. 9 tahun kemudian dan meninggal dunia. Seorang yang hebat, orang yang menulis buku 36 opera, 26 oratorio, dan banyak grosso besar. Grosso itu istilahnya adalah besar. Concerto grosso, ada concerto yang besar yang ditulis oleh Handel, Royal Fireworks, Water Music, Forest Music, khusus untuk memberikan sesuatu kenikmatan bagi kerajaan Inggris. Dan George II yang dari Jerman pindah ke Inggris menjadi Raja Inggris. Karena Raja Inggris sebelumnya adalah Ratu Anne. Queen Anne itu meninggal dunia, tidak ada anak. Maka mereka mengundang raja dari Jerman, kirim seorang keturunan, boleh menjadi raja di Inggris. Maka King George I dari Jerman, George II dari Jerman. Dua generasi itu terus turun sampai sekarang Queen Elizabeth II itu keturunan George II. Third, fourth, fifth, sixth, dan yang 6 melahirkan Queen Elizabeth. Queen Elizabeth dari tahun 1952 sampai sekarang sudah lebih daripada 66 tahun dia menjadi Ratu Inggris. Nah saudara-saudara, salah seorang yang paling panjang menjadi pemerintah di dunia adalah Ratu Elizabeth II daripada George II. Dan George II dari Jerman. Karena predecesornya Queen Anne meninggal dunia tanpa mempunyai anak. Handel menulis Messiah pada waktu King George II. Kenapa meminta ke Inggris pimpinan Tuhan? Saya berapa hari terus memikirkan the providence of God and the guidance of the history. Bagaimana Tuhan memimpin sejarah supaya kehendaknya terjadi. Waktu Handel menulis haleluya, lalu semua berdiri menjunjung tinggi Yesus bukan raja, raja di atas segala raja, King of Kings, Lord of Lords, lebih besar daripada King George II. Waktu itu Inggris adalah negara paling besar di dalam dunia. Bukan saja negara paling besar, teritori paling besar di dalam sejarah. Negara Inggris memiliki tanah dari Timur Tengah, Afrika, sampai Pakistan, ke Bangladesh, India, Burma, sampai ke Australia, sampai New Zealand. Dari Inggris sampai New Zealand, hampir 19.000 kilometer. Banyak tanah milik dia. Dari Inggris sampai ke Kanada, Alaska,
hampir 12.000 kilometer milik dia. Jadi Amerika, Kanada, Alaska milik Inggris waktu itu. Mereka begitu hebat. Sampai 1774 baru Amerika merdeka. Sebelumnya semua milik dia. Dan sebelumnya zamannya Handel. Zamannya King George II. Itu pada waktu Handel menulis Hallelujah Chorus. Sedang dia masih hidup. Maka Inggris mempunyai tanah paling besar. Lebih 10 kali Roman Empire. Lebih daripada Persia. Lebih dari Babilonia. Lebih dari Assyria. Lebih daripada negara apapun. Lebih dari Macedonia. Lebih dari Alexander the Great. Lebih daripada Nero. Lebih daripada semua kaisar-kaisar di seluruh Romawi. Dan di situ rajanya King George II. Waktu King George II mendengar Hallelujah Chorus, dia berdiri. Waktu dia berdiri, pendengar tidak ada satu berani duduk. Orang Inggris bilang, raja kita dengar lagu ini berdiri. Mana kita berani duduk? Maka semua berdiri. Sudah benua berdiri, mereka dengar kalimat, Jesus is King of Kings and the Lord of Lords. Saya terus tanya, kenapa mereka berdiri? Tuhan yang menyuruh. Kenapa berdiri di George? Karena Tuhan yang mengizinkan. Kenapa George di Inggris? Karena Tuhan suruh dia pindah dari Jerman ke Inggris. Lalu saya tanya, kenapa King George harus pindah dari Jerman ke Inggris? Kenapa Einstein harus dari Jerman pindah ke Amerika? Pemindahan satu orang, imigrasi satu orang, termasuk Stephen Tong dilari di Tiongkok, tapi dipindah ke Jakarta, pindah ke Surabaya, pindah ke Indonesia. Semua pimpinan Tuhan. Karena apa? Demi Injil. Kalau Stephen Tong ada di Tiongkok, menjadi pengawal merah, menjadi pembela Mao Zedong, maka akan mati di situ. Tapi dipindah ke Indonesia, menjadi berkat bagi jutaan manusia di negara Indonesia. Amin. Saudara-saudara, dengar ya. Kalau saya dulu terus di Tiongkok, saya tidak bisa menginjil seluas seperti sekarang ini. Maka Tuhan mengatakan Stephen Tong umur 9 keluar dari Tiongkok, pindah ke Indonesia. Apa yang akan terjadi di dalam hidupmu untuk dunia tidak mungkin engkau taruh di Tiongkok. Demikian juga Handel dari Jerman pindah ke Inggris. Orang Jerman sombong, tidak mau pindah Inggris. Orang Jerman biasanya arogan. Dia anggap Inggris tidak sebaik Jerman. Tapi Handel orang pertama, musikus yang besar. Beethoven dari Jerman pindah ke Vienna. Mozart dari Salzburg pindah ke Vienna. Haydn dari Graz pindah ke Vienna. Karena Vienna kota besar. Orang di Indonesia kalau pindah karena cari duit. Mereka kalau pindah karena mau dapat seni yang lebih tinggi. Ini bedanya Eropa sama Asia. Orang Asia cuma cari mana kangtau, mana kesempatan. Malah ada kesempatan cari duit banyak, engkau pindah. Mengadu nasib. Mereka mencari kebenaran. Mereka mencari musik, mencari kebudayaan, mencari nilai. Ini bedanya Asia sama Eropa. Nah saudara-saudara, kenapa Einstein harus dari Jerman pindah ke Amerika? Karena kalau Einstein di Jerman, Jerman yang bisa bikin bom atom, Jerman akan merusak seluruh dunia. Allah tidak mengizinkan, maka Allah menentukan Jerman harus gagal. Jerman harus dikalahkan, maka akhirnya Jerman tidak bisa membuat bom atom. Dan orang yang bisa bikin bom atom pada waktu itu cuma orang Jerman. Tapi Tuhan mengatakan, saya akan pindah ke mereka. Einstein, go to United States. No more in Germany. Karena Nazi, karena Hitler tidak layak mempunyai engkau. Pergilah. Di situ Amerika memenangkan peperangan dunia kedua. Baru kita bisa damai 70 tahun sampai sekarang. Saudara-saudara, kenapa Amerika boleh ada bom atom? Iran tidak boleh. Karena Amerika ada bom atom selama 70 tahun tidak pernah dipakai. Kalau Iran ada bom atom, langsung dia hancurkan Israel, langsung menginvasi orang lain. Semua tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan ada caranya main skak, atur sejarah. Ini tidak engkau
dapat pelajaran dari gereja lain. Karena pendeta lain tidak peka seperti saya melihat sejarah dunia. Saudara-saudara, Stephen Tong harus pindah ke Jakarta. Harus pindah dari Tiongkok ke Indonesia. Kenapa? Untuk Injil. Orang yang sama sekali tidak mengerti satu kalimat bahasa Indonesia. Sekarang berkhotbah bahasa Indonesia lebih lancar daripada profesor UI. Saya berkhotbah kepada puluhan juta manusia dengan bahasa Indonesia. Karena apa? Pimpinan Tuhan. Demikian saya kembalikan. Pada waktu Tuhan memindahkan orang, ada acara main skaknya Tuhan. Ini mesti ke sini, ini mesti ke situ. Meskipun aku dilahir di tempat itu, Tuhan pindahkan ke tempat lain. Kalau atas kemauan inisiatifmu adalah untuk dagang lebih lancar, untung lebih banyak. Tapi di dalam tangan Tuhan, pindahkan satu orang ke orang lain, tempat lain, adalah supaya Injil boleh dikabarkan. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa pemindahan-pemindahan ini selesai? Harus terjadi karena ada rencana Tuhan. Kalau Handel tidak pindah dari Jerman ke Inggris, maka lagu Haleluya ditulis di Jerman, dinyanyi di Jerman. Tuhan tidak mau. Kenapa harus dinyanyikan di Inggris? Karena Inggris waktu itu ada kerajaan terbesar. Sehingga waktu Yesus ada the King of Kings, the Lord of Lords dinyanyikan, harus di negara paling besar di dunia. Setelah Yesus kalau ditinggikan, maka baru seluruh dunia tahu Yesus truly the King of Kings, truly the Lord of Lords. Itu seperti tahun 1743 waktu Mesias dinyanyikan di Covent Garden di Inggris. Sampai sekarang gedung itu masih ada. Lalu Raja Inggris berdiri membuktikan dia raja lebih kecil, Yesus raja lebih besar. Hal ini tidak boleh tidak terjadi di Inggris. Harus ada di London. Karena London ibu kota Inggris. Inggris negara pusat dari seluruh dunia. Sampai sekarang kita pakai Greenwich Time. Itu namanya GMT. Greenwich Mean Time. Saudara tahu di dalam RRD Rolex ada GMT Master. Nah, itu berarti itu Rolex dibikin Switzerland, tapi GMT bukan di Switzerland, di Inggris. Semua waktu itu pusat pada Inggris. Maka Handel harus pindah. Setelah Handel pindah ke situ, bikin lagu Haleluya. Tuhan suruh King George II pindah. Karena Anne tidak anak, dia pindah. Lalu dia harus ikut konser itu. Waktu konser diadakan, King George II duduk di atas tempat duduk khusus untuk raja. Waktu dia dengar Haleluya, King of Kings and Lord of Lords, dia sungkan kalau dia duduk. Dia mengatakan, I'm only King of England, but Jesus is King of Kings. Maka dia berdiri. Ini semua pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau mau telusuri sejarah, mau melihat alam semesta, mau dengar suara hati nurani, engkau tidak bisa tidak percaya Allah itu ada. Di Taiwan ada seorang pujangga, wanita. Saya sudah ketemu dia 40 tahun yang lalu. Waktu pertama kali saya ke Taiwan, tahun 1970, saya berada di Taipei. Pujangga ini datang ketemu saya. Dia mengatakan, saya baru kematian bayi saya. Saya lihat ini seorang pujangga yang terkenal, seorang masih muda Kristen, bayinya mati. Saya tanya, kenapa mati? Orang bilang bayi kalau tidur tengkurap lebih baik. Maka saya tengkurapkan bayi supaya dia semua itu organ bisa berkembang lebih baik. Ini ibu-ibu harus mendengar yang baik-baik. Tetapi karena saya takut dia ngompol, saya kasih plastik di tempat tidur dia. Sehingga kalau ngompol, ganti plastik, saya tidak usah cuci itu kasur yang kotor. Tetapi dia mati justru karena tengkurap, karena plastik. Waktu dia tidurnya tengkurap, lalu dia napas ya ditutup oleh plastik. Plastiknya kurang tebal. Kalau plastik tebal, nah mungkin dihisap oleh bayi bisa lengket di sini. Tapi plastik terlalu tipis, langsung tengkel sini. Sudah nempel sini, bayinya tidak bisa napas. Lalu dia meninggal dunia.
Lalu saya sebagai hamba Tuhan yang masih muda, saya berusaha memberi penjelasan. Dia menjawab, penjelasanmu terlalu dangkal. Pendeta-pendeta semua sudah bicara sama saya dengan jawaban seperti apa yang Anda kasih saya. Saya baru tahu, saya perlu belajar lebih banyak. Karena menggembalakan manusia tidak gampang. Seorang ibu muda, anaknya mati, saya menjelaskan. Dia bilang, tidak usah ngomong, saya semua ngerti. Nah saudara-saudara, dan pada waktu itu saya mulai perhatikan pujangga ini. Tidak lama saya beli satu buku yang ditulis oleh pujangga ini. Dia adalah Nyonya Profesor Lin Ziping. Nama dia adalah Zhang Xiaofeng. Dan di dalam buku itu saya baca satu bagian. Dia mengatakan, jikalau seorang pintar sekali pergi ke gunung, pergi ke lembah, pergi ke laut, pergi ke seluruh dunia melihat keindahan alam semesta. Lalu dia melihat setiap tangkai bunga, melihat setiap pohon besar, melihat segala binatang yang dicipta, setelah lihat keindahan seluruh alam semesta. Lalu dia pulang ke rumah mengatakan, tidak ada Allah. Dengar ya, sudah lihat semua, lalu kesimpulannya, there is no God. Maka Zhang Xiaofeng, pujangga ini mengatakan, saya tidak tahu apa terjadi di dalam hati orang yang menyangkal Tuhan ini. I do not know what happened to this man who denied the existence of God. Kalau dia sudah melihat keajaiban semua, masih percaya tidak ada Allah, pasti ada problem di dalam hatinya. Wah, saya sangat kagum. Saya setuju kalimat itu. Saudara-saudara, alam semesta membuktikan 4 hal di Tuhan. Pertama, kuasanya, rencananya, bijaksananya, dan kekekalan ilahinya. Saudara-saudara, the whole universe manifests the glory of God and show us 4 things: the deity, the power, and the wisdom, and the planning of God. Allah yang merencanakan, Allah yang berbijaksana, Allah yang berkuasa, Allah yang abadi, menciptakan alam semesta ini. Mengapa engkau tidak percaya ada Allah? Mengapa engkau kira alam semesta tidak bersaksi? Mengapa engkau tidak percaya ada suara berkata kepada kamu, Tuhan itu ada? Karena engkau menindas kebenaran. Bahaya sekali manusia yang menindas kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai bibit iman yang ditanam di dalam hati dia. Saudara-saudara sekalian, Zhang Xiaofeng, seorang pujangga, menulis kalimat itu. No reason for a man to deny the existence of God after witnessing the power and the wisdom and the planning and the design of God. Saudara-saudara, meskipun Stephen Hawking bukan orang Kristen, paling sedikit dia harus berjadi grand design. Alam semesta ini adalah desain yang besar sekali. Dia seorang bodoh. Meskipun ilmunya terbaik di dunia, tapi di dalam keilahian dia sangat bodoh. Pada waktu dia mengatakan, jikalau apa saja bisa dijelaskan oleh ilmu, berarti tidak perlu Allah. Ini kalimat tidak benar. Kita bisa melihat, ini anak saya, matanya di sini, hidungnya di sini, mulut di sini, telinga di sini, badannya, desain semua saya lihat. Kamu bisa menjelaskan? Bisa. Kamu bisa menjelaskan anak itu dengan semua interpretasi, tapi tidak berarti kamu bisa menciptakan hidup. Kamu bisa melahirkan anak, tapi engkau tidak bisa menciptakan hidup. Terakhir sampai tuntas, sampai hakikinya, engkau harus mengetahui only God's existence can be the answer of any kind of example and explanation possible. Semua eksplanasi, semua penjelasan hanya menjadi mungkin kalau ada dasar Tuhan menciptakan segala sesuatu. Jadi keberadaan Tuhan adalah bibit pertama. Tapi sudah mempunyai bibit ini, engkau kagum. Alkitab Daud mengatakan, aku kagum, tak habis-habis bagaimana aku dicipta. I was wonderfully and awfully created by God. Even though I was not born yet in my mother's womb, how can my joints, my bones join together
That is a mystery. That is by God's grace. Bagaimana tulang saya menyambung. Bagaimana saya berjadi. Bagaimana saya bertumbuh di dalam rahim ibuku. Ini hal yang sangat mengejutkan saya. Ini hal yang begitu ajaib dan begitu mentakjubkan. I am wonderfully and awfully created by God. Aku sangat ajaib dicipta. Aku sangat menakutkan dicipta. Bagaimana tulang saya bisa bersambung? Bagaimana janin bisa menjadi anak? Bagaimana saya di rahim ibu bisa dilahirkan? Ini semua ajaiban Tuhan. Bisa menjelaskan? Bisa. Itu namanya tugas anatomi. Bagaimana menjelaskan? Bisa. Itu analisa chemistry. Bagaimana bisa memberikan penjelasan? Bisa. Itu ada tugas medis. Tetapi bagaimana terjadinya semua ini? Mengapa manusia? Mengapa kucing? Mengapa kucing tidak bisa melahirkan manusia? Mengapa manusia lebih tinggi dari kucing? Ini semua medis tidak cukup. Kecuali engkau percaya iman kepada Tuhan. Setelah engkau melihat keagungan, keajaiban dari segala ciptaan, engkau mulai bersedia. I am listening. I am willing to prepare my heart to know more. Nah, ini orang bahagia. Barang siapa yang tidak menekan, tidak memeras, tidak menindas kebenaran sebagai bibit yang ada di hatinya, dan dia akan masuk dalam tahap kedua. I am ready to hear. Saya ingin mendengar. Itu sebab mulai sedia kuping untuk firman Tuhan. Jakarta, seluruh provinsi, ibu kota Indonesia, 42 juta manusia. Kenapa yang ikut kebaktian cuma ribuan? Karena engkau sedia dengar. Beda dengan mereka yang sudah menikmati anugerah Tuhan, sudah makan segala sesuatu yang diberikan Tuhan, sesudah kupingnya disumbat, tidak mau dengar firman Tuhan. Berbeda dengan mereka yang hanya mau uang, mau harta, mau untung, mau kekayaan. Tapi hari Minggu pakai kekayaan, main golf, pergi berzina, pergi luar kota, main-main, pergi berenang, pergi cari pelacur, tapi tidak mendengar firman Tuhan. Bahagialah engkau yang sudah melihat keajaiban Tuhan, lalu bersiap berkata, I am ready to listen more to the word of God. Orang yang mau dengar firman Tuhan, hidupnya pasti berbeda. Orang yang tidak dengar khotbah ini, sama orang yang dengar khotbah ini, pasti berbeda. Saudara, kalau sudah dengar firman Tuhan, mulai timbul sesuatu bibit yang lain lagi. Itu namanya bibit iman. Karena iman datang dari pendengaran. Blessed are those who listen to the word of God. Tuhan Yesus berkata kepada Marta, ada apa kamu tersibuk-sibuk di dapur? Ya, saya masak untuk engkau makan. Hamba Tuhan kan perlu makan. Oh, jadi saya yang perlu kamu. Kamu perlu saya enggak? Tidak jawab. Banyak orang melayani Tuhan, jadi majelis, sibuk-sibuk karena Tuhan perlu dia. Saudara-saudara, Tuhan kasihan sama kamu, memberikan kesempatan yang kamu boleh melayani Tuhan. Bukan Tuhan perlu kamu, kamu perlu Tuhan. Tapi Tuhan begitu sopan, begitu baik, sehingga pada waktu Yesus tahu seorang pelacur yang perlu dia datang sendiri ke pelacur. Bukan pelacur yang datang kepada Yesus. Yesus jalan kaki sampai Jeripaya, tiba di tempat yang namanya Samaria, duduk di pinggir perigi, menunggu pelacur itu datang bawa air. Sudah datang, Yesus merendahkan diri. Bolehkah saya minta air? Yesus perlu air. Coba perhatikan. Selama dia minta air, dia tidak diberi air. Dan sampai fasal itu selesai, Yesus tidak minum. Lalu murid Yesus pergi cari roti, baru Tuhan, ini ada roti, mari kita makan. Yesus pun tidak makan. Jadi Yesus cari air, Yesus perlu air. Bukan Yesus yang perlu dia yang perlu Yesus. Tapi Yesus rendah hati, memberi kesempatan dia melayani. Bolehkah kasih saya air? Waktu Yesus minta air, orang itu mengatakan, orang Yahudi minta air di sini. Tahu tak orang Yahudi sama orang Samaria tidak ada hubungan. Yesus menjawab, jikalau engkau tahu
yang bicara sama kamu ini siapa? Kamu akan minta air dari dia. Baru Yesus jujur mengatakan, bukan saya perlu kamu. Engkau perlu saya. Tapi sebagai manusia, saya begitu baik, begitu sopan. Coba mulai kalimat perkataan ngomong. Bolehkah saya minta air? Karena waktu itu laki perempuan tidak boleh sembarang ngomong di tempat umum. Kalau Yesus cari perempuan itu, lalu tidak ada kalimat saya minta air. Orang kira Yesus juga mau berzina sama dia. Bisa menimbulkan heboh, menimbulkan salah sangka yang besar. Mak Yesus man, can you give me some water? Itu menghargai orang sampai begini. Dia mulai sombong. Oh, lu yang perlu gua ya. Saya tidak mau kasih air. Engkau orang Yahudi. Yesus berkata, jika engkau tahu yang minta air sama kamu ini siapa, kamu akan minta air hidup daripada dia. Hidup itu air yang tidak perlu lagi. Satu kali makan selama-lamanya. Baru bikin dia minder. Perempuan itu mulai mengatakan, kalau begini saya saban hari datang sini malu loh. Kenapa datang ambil air malu? Karena tempat sumur itu semua perempuan seluruh kota saban orang datang ambil air. Tapi semua perempuan yang datang ambil air semua orang baik. Cuma dia pelacur yang tidak baik. Maka dia mengatakan kalau saya datang dihina-hina, ditertawa, disindir, dimarah-marah orang, dimaki-maki. Maka semua perempuan datang ambil air pagi jam 6. Dia ambil air jam 12. Supaya tidak ketemu orang lain. Dia malu, dia takut dimarahin, dihina semua orang. Dia berzina. Dia mempunyai suami 5 orang. Semua milik orang lain. Kongsian. Dia tidak malu berzina dengan laki orang yang sudah ada istri. Saudara-saudara. Tuhan Yesus tahu dia perlu. Tuhan mengatakan, jikalau engkau tahu siapa saya. Oh, kalau gitu saya minta air dari Tuhan. Yesus bilang, mau air saya yang hidup? If you want the living water from me, go to ask your husband here. Panggillah suamimu ke sini. Waktu itu Yesus tahu dia sudah punya 5 suami orang lain. Tambah lagi yang satu sekarang bukan suaminya dia. Dia punya 6 laki-laki. Ini perempuan yang tidak puas-puas. Bukan mulutnya tidak puas. Alat kelaminnya tidak puas-puas. Dia tidak malu. Dia mau suami orang lain. Dan saudara-saudara, dia dihina seluruh kota. Yesus tidak hina. Yesus membanggakan. Yesus memberikan sesuatu hasrat dan sesuatu keadaan, kehormatan manusia kepada dia. Saudara-saudara sekalian, ini semua kitab suci yang ajaib. Tulis semua. Kalau engkau dengar firman Tuhan baik-baik, pasti firman Tuhan bikin engkau beriman. Dan iman yang akan dengar melalui firman yang kau dengar, iman yang kau terima melalui firman kau dengar, akan menjadi iman yang bertumbuh dari bibit permulaan menjadi iman yang lebih tumbuh. Itu jangan mengatakan, kenapa Tuhan tidak kasih saya iman? Tuntut saya beriman. Tuhan kasih jawaban kepada engkau. Karena engkau menindas, engkau menekan kebenaran, maka iman selanjutnya tidak mungkin jadi. Tapi jika engkau sungguh-sungguh mau mengerti Tuhan, sungguh-sungguh ingin imanmu bertumbuh, dengarlah firman dengan siap hati kerelaan. You prepare yourself. You willingly prepare yourself to listen to the word of God. Saya terus menekan ini. Semua yang ikut kebaktian di sini, carilah temanmu yang tidak mau dengar firman yang baik, cuma maunya senang-senang, ikut kebaktian yang foya-foya, lalu yang lucu-lucu, yang dengar khotbah yang sama sekali tidak bertanggung jawab, nyanyi yang menghibur diri, tapi bukan mencari kehendak Tuhan. Bawalah mereka datang mendengar firman. Karena engkau sekali mendengar firman yang benar dan sungguh-sungguh bersedia menerimanya, jiwamu mulai berubah, hati mulai dikuduskan, dan jiwa imanmu mulai ditumbuhkan oleh Tuhan. Dari bibit iman sederhana menjadi iman menuju anugerah, menjadi iman yang dikuduskan, menjadi iman menerima keselamatan Tuhan Yesus. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, beri kekuatan kepada kami untuk introspeksi dan untuk sungguh-sungguh mau menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengikuti akan pimpinan Roh-Mu yang kudus.
Berilah kami pengertian tentang iman yang bukan main-main, tapi yang sungguh-sungguh sesuai pimpinanmu, sesuai prinsip Alkitab, sesuai rencanamu di dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.